Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 65. Balasan Arum tersebut langsung membuat Widi mesem. Ya sudah, Mbak. Nanti aku mampir. Abis dari sini aku juga mau langsung keliling antar orderan sekalian mau belanja buat orderan. Alhamdulillah, sampai subuh besok kayaknya masih banyak harus diurus. Mau sekalian mulai siap urus orderan kue lebaran juga. Oh iya, kue lebaran. Mbak sekalian order dong, sergah Arum. Ah tahi, kamu Mbak, meledek kok dalam banget. Masa iya kamu order ke aku, keluarga suami kamu mana doyan, kesalnya tapi malah dibalas tawa oleh Arum. Intinya kan ada harga, ada barang, kan, nanti dicarikan yang berkualitas tinggilah. Kamu belanja di swalayan sebelah, terus susunnya di rumah sini biar enggak repot angkutnya dan meminim kerusakan juga. Kalau bisnis yang pintar dong, kamu masa iya, mau nolak rezeki? Kali ini, Widi langsung tersenyum ceria. Mbak ordernya yang banyak, ya, semua keluarganya Mas Kala dipunjung, dikirimi bingkisan, biar mereka tahu, istrinya Kalandra tahu tata krama. Hahaha, ya sudah, nanti Mbak data dulu, nanti Mbak serahin ke kamu karena Mbak memang nggak ada waktu buat uruskan. Belum ini urus akikah si kembar. Siap, Mbak, ya sudah, hati-hati. Salam buat yang di sana. Satu hal yang Widi petik dari saran Arum. Biarkan mereka yang sirik kepadamu, makin sakit karena kesuksesan sekaligus kebahagiaanmu. 1 jam kemudian, Widi yang diutus Arum untuk membeli beberapa keperluan rumah wanita itu, sengaja ke ATM yang di bank lantaran tarik tunai di tempat biasa Widi mengambil, sangat antre. Otomatis, Widi melihat si Fajar pongah yang masih ada di balik meja teller. Namun, ada yang mengusik Widi dan itu adanya seorang wariem yang sampai membawa selembar poster dan poster itu berisi foto Fajar. Dalam foto tersebut, Fajar memakai masker tengah duduk di balik meja teller. Si cantik ini siapa? Gebetan baru Mas Fajar, lucu banget, batin Widi yang juga mendapati Septi baru turun dari motor. Septi membawa 2 kantong kresek hitam besar dan membawanya menepi ke teras bank. Wah, Sep, itu apa? Tanya Hani yang langsung kepo. Onderdil alias daleman, ini nanti titip ke si Fajar cinta masa depan sekaligus cinta picek kamu, ya. Bilang itu dari aku, dia pasti tahu. Balas Septi yang seketika dadah manja kepada Hani yang juga balas dengan gaya gemulai nan manja. Pandangan tersebut sungguh menghibur Widi. Widi sengaja memfotonya kemudian mengirimkannya kepada Fajar lewat WA. Widi, para selir si pongah. Cocok. Menulis itu, Widi makin merasa puas lantaran pesan yang ia kirimkan itu langsung dihiasi 2 centang biru. Widi ada di sini, batin Fajar. Pesan dari Widi barusan yang juga sampai disertai foto Hani dan Septi, langsung mengacaukan kehidupan seorang Fajar. Fajar yang sampai detik ini masih selalu memakai masker, melongok gelisah suasana di depan sana. Jujur, Fajar sangat ingin memastikan, tapi melihat wanita kadal di depan sana masih berlagak layaknya fans garis keras untuknya, pria itu ragu. Tapi aku kangen Widi, galau Fajar, apalagi ia yang sudah selesai dengan pekerjaannya, bisa dengan bebas melakukan apapun, termasuk itu sekadar memastikan keberadaan Widi di luar. Masalahnya andai Fajar keluar, si Hani pasti akan langsung nempel, selain di depan sana yang juga masih ada Septi. Bisa langsung dirujak ia oleh keduanya bahkan oleh Widi andai wanita itu memang ada di depan juga. Ini kalau dilihat, ngambil fotonya ini dari depan mesin ATM. Kayaknya si Widi memang di sini. Fajar galau, tapi ia tidak mau rasa menyiksa itu bertahan lebih lama lagi. Karenanya, ia nekat keluar dan membuat Hani langsung histeris. Ah, ayang Fajar, Hani langsung menempel ke dada Fajar. Septi yang awalnya sudah ke halaman depan bank untuk pulang, langsung tertawa sampai lemas. Langgeng ya, kalian. Gemes banget lihatnya, cucoek neong pokoknya. Mendengar itu, Widi yang baru keluar dari ruang ATM, juga sampai agak membungkuk menahan tawanya. Ada Mbak Widi, ayo, Mbak, mampir ke es gepluk kep gajah duduk punyaku. Es aku tolong di endorse biar enggak kendor, Mbak. Kemas Angga saja, Mbak mau bantu,
masa ke aku yang imut segede ini, Mbak enggak mau bantu. Septi sengaja menggoda Widi, bersikap semanis mungkin agar wanita yang ia ketahui sangat lihai dalam berdagang itu mau membantunya. Ya Allah Sep, kamu sok manis gitu, bukannya luluh, yang ada malah mau muntah lihatnya, cibir Fajar jujur sambil melirik tak habis pikir mantan calon istrinya. Septi tak jadi menyalakan mesin motornya bersama tatapannya yang langsung menatap syok Fajar. Mas Fajar bilang gitu ke aku, pasti karena mas lagi kesurupan. Muntah apaan? Dulu saja waktu kita mau nikah, dunia ini serasa hanya milik kita berdua. Yang lain pokoknya cuma ngontrak atau malah numpang lewat. Jangan lupa, ya, dulu situ sering uel aku. Semenit enggak dapat kabar dari aku, katanya bikin situ nahan rindu berasa menahan ribuan bisul. Tuh, nya belum aku hapus sengaja buat bukti. Soalnya kan situ ternyata, tipe yang lain di mulut, lain lagi di hati. Lain lagi di gigi. Hahaha, setelah berbicara panjang lebar demikian, Septi sengaja berkata, ya kan Mbak Widi, gigi pongah. Hahaha, Widi yang masih menahan tawanya, berangsur mengangguk, enggak kuat aku, Sep. Urusan itu gampang, Mbak. Tinggal kaling Pak Haji. Walau sudah bawa tanah, gitu dia perkasa. Enggak kayak yang pongah, oh no. Hahaha. Balas Septi merasa puas dengan hinaannya sendiri. Kadal emang kamu Sep, omel Fajar yang kali ini sampai mendelik sambil berkecak pinggang menatap sebal Septi. Kadal tapi pernah sayang, goda Septi tetap saja ceria, Mas Fajar, aku mau kasih breaking news. Bahwa per hari ini, berat badanku udah turun 3 kilo. Awas loh kalau aku udah seksi lagi dan kamu ngiler mohon ke aku. Ih, nda Jess, lanjutnya kembali terbahak. Ih, sis Septi, ayang Fajarkan jatah aku, sebal Hani. Tak tanggung, walau tatapannya tertuju kepada Septi, tubuhnya sudah mirip katak bangkong yang menempel di tubuh Fajar. Kedua kakinya menempel di kedua lutut Fajar, membuat Fajar sempoyongan kehilangan keseimbangan karena biar bagaimanapun Hani tetap berat apalagi tubuh laki dan perempuan biasanya lebih berbobot laki. Widi sudah sangat tidak karuan. Tak hanya tertawa lemas, tapi ia juga sampai kebelet pipis. Buru ia menuju motornya yang terparkir di seberang motor Septi. Mbak Widi, tolong hadap sini. Senyum yang cantik, aku mau ambil foto kamu. Nah, satu foto kamu bisa dihargai 1 juta soalnya sama Pak Haji. Lumayan Mbak Widi, buat beli popok sama susu anak. Hahaha, waalaikumsalam. Mbak Widi, Septi berbicara sendiri, bertanya sendiri, tapi tetap dijawab sendiri. Widi yang merasa kecolongan, tak bisa berbuat banyak selain merelakan fotonya yang akan Septi jual ke Pak Haji untuk membeli popok dan susu anaknya. Iya, Widi juga tahu bahwa wanita itu memiliki anak yang lahir istimewa, yang mana bapak dari anak Septi malah suami anggun. Hani si madu, bye-bye, langgeng, ya. Wajib sampai akhir hayat. Besok kalau kalian beneran sampai nikah, aku kado obat kuat. Hahaha, Mas Fajar, tuh 2 kantong itu semua pakaian yang dulu Mas kasih ke aku. Makan tuh onder deal. Terus kalau Mas beneran minta balikin yang sudah aku makan, ambil sana di Spiteng. Hahaha, walau sudah membawa motor bebek tuanya yang tentu saja jauh dari kata modis, apalagi glamor, Septi tetap usaha meminta Widi untuk membantu usaha esnya. Nanti aku kasih gratis, Mbak. Besok ya, besok aku mampir sekalian ngabuburit, sanggup Widi? Ah siap, setelah sampai mengucapkan terima kasih, Widi sampai menekan klaksonnya dan sengaja ia tujukan pada Fajar dan Hani. Sampai detik ini, Hani masih menjelma menjadi kodok bangkong yang mendekap erat Fajar. Hingga akhirnya, baik Fajar maupun Hani, berakhir jatuh berjamaah. Beberapa dari mereka yang menyaksikan kenyataan tersebut sudah langsung bersorak, menertawakan keduanya. Hani, kamu ngapain sih? Kesal Fajar. Aku mau lindungi kamu dari godaan lalat yang mendekat, ayang, manja Hani. Kini, giliran Widi yang menekan klakson, selain wanita cantik itu yang sudah bersiap pergi. Fajar dan Hani yang masih meringkuk dan tengah berusaha duduk, langsung menjadikan ulah Widi sebagai pusat perhatian.
Mas Fajar, seru Widi yang langsung sukses membuat Hani mendadak berpegangan erat ke leher Fajar sebagai wujud dari rasa cemburunya. Oh, Hani kadal, ini aku enggak bisa napas, keluh Fajar sambil berusaha mengakhiri kedua tangan Hani. Tapi sayangnya kali ini, Hani dalam mode perkasa. Tenaga Fajar tak ada apanya. Widi yang nyaris ngompol memilih pergi. Langgeng ya, kalian. Mas Fajar, sampai akhir menutup mata. Ya, sama si cantik. Aku tunggu undangannya. Mendengar apa yang Widi katakan dan itu doa terbaik untuk hubungan mereka, Hani mengakhiri kedua tangannya dari leher Fajar. Detik itu juga Fajar langsung tergeletak karena kehabisan oksigen. Sementara di depan, Widi sudah pergi. Alhamdulillah kalau gini, aku kasih napas buatan, ucap Hani bersemangat dan langsung membuka masker Fajar yang tak kunjung merespons. Dan setelah ia membuka mulut pria idamannya itu, "Aregegege, pongah," teriak Hani sangat kemayu sekaligus histeris. Namun semua yang ada di sekitar sana termasuk itu tukang dawet ayu yang masih berjualan, malah sangat terhibur oleh keterkejutan Hani. "Pak Gede, aku punya foto Widi yang cantik banget. Tadi ketemu di bank." Bohong. Keantusiasan Septi hanya dibalas cuek oleh Pak Haji yang duduk sila terjaga untuk Ibu Fatimah yang tengah jualan gorengan sekaligus es gepluk. "Asli, Pak Gede, besok katanya mau kesini, mau bantuin aku dagang es, sekalian ngabuburit." Pak Haji mulai tergiur bujuk rayu Septi. Layaknya bocah yang sedang ngambek, ia lirik layar ponsel Septi. Detik berikutnya, ia mendadak loncat kemudian jongkok saking syoknya lantaran foto wanita berhijab cantik di layar ponsel Septi memang Widi. "Itu beneran deh Widi," rengek Pak Haji mendadak oleng lagi gara janda cantik. "1 juta, Pak Gede. Aku bonusi informasi sekarang dia mau kemana?" todong Septi sambil menyodorkan tangan kanannya. "Sudah, itu disuruh pergi saja, Sep. Daripada di sini jadi fitnah," ujar Ibu Fatimah yang tengah memberi kembalian uang pembayaran pembeli. "Ah, kamu, Fat, bilang saja kalau kamu cemburu karena ternyata aslinya kamu sayang banget ke aku," ucap Pak Haji. Sep. Kalau ujungnya dia pulang ke rumah, saya Udi, takut jatuh. Jalan ke rumahnya mirip wajah sama badan kamu. Terjal enggak enak banget." Septi langsung mendengus sebal menatap Pak Haji. "Sudah turun 3 kilo, Pak Gede. Lipatannya sudah agak lumer ke sebelah. Tapi tetap saja, belum enak dipandang. Tuh lihat motormu, langsung ringsek padahal baru dipakai sekali. Tanda kiamat itu buat tuh motor." Balas Pak Haji. "Ini mau enggak, fotonya. Buat dicetak di kaos apa jaket. Kekinian banget itu, 1 juta. Masa iya sekelas Pak Gede enggak bisa?" Jiwa bisnis Septi meronta, menjadikan Pak Haji sebagai sasaran empuknya. "Masa iya, 1 juta, ucap Pak Haji. "Masa iya musafir cinta mentok di biaya?" balas Septi. "Oke, tapi kamu anterin saya kemana Dek Widi gerangan pergi, baru saya kasih 1 juta. "Iya, enggak, Fat, jangan cemburulah, Fat. Walau hatiku bercabang, di salah satu cabangnya itu milik kamu." Alah, geli Ibu Fatimah tak sedikit pun tergoda oleh Pak Haji. Beberapa saat kemudian, Pak Haji sudah langsung pergi mengikuti Septi. Septi mengemudikan motornya dengan kecepatan sedang. Hahaha, lihat Septi naik motor begitu beneran mirip gajah duduk. Saking jahilnya Pak Haji, pria itu sampai menekan klaksonnya beberapa kali, kemudian memepetkan Septi ke tepi. "Semprul Pak Gede. Kalau aku kenapa? Ucap Septi yang sebenarnya belum selesai bicara, tapi Pak Haji sudah lebih dulu menahan. "Jangan dulu soalnya saya belum pesan kain kafan buat kamu. Ukuranmu kan wajib ukuran spesial. Kecuali kalau kamu mau dibungkus pakai kantong kresek segede gaban. Ya sudah sana, mati, ucap Pak Haji yang lagi tertawa. Sampailah mereka di depan gerbang rumah Arum dan di sana ada motor Widi yang penuh barang belanjaan. Musafir cinta, berkelana mencari janda, dengan bantuan sana-sini, yang penting jandanya mau diajak nikah lagi, Pak Haji bernyanyi. "Itu lagu keras sakti, Pak Gede," tegur Septi menatap heran Pak Haji yang sibuk berusaha mengintip apa yang terjadi di dalam sana. Tentunya yang dicari Widi. Wah, suasananya cocok ini. Mau senja gimana gitu, apalagi kayaknya Dek Widi suka yang berbau romantis.
Buktinya saja, dia sempat jadi korbannya Pongah, ucap Pak Haji, tapi sambil menyindir sekaligus melirik Septi. Sudah terbuktikan, Pak Gede, sudah sini, bayar. Enggak bayar belok kiri masuk neraka. Loh, tagih Septi sambil menyodorkan tangan kanannya kepada Pak Haji. Dicicil boleh enggak, soalnya bentar lagi lebaran, bakalan banyak pengeluaran buat bayar karyawan, apalagi kamu pasti minta ampau, tawar Pak Haji. Jangan dicicil, Pak Gede. Nanti yang ada, rezeki Pak Gede seret, sergah Septi. Walau tampak kesal sekaligus tak rela, pada akhirnya Pak Haji tetap membayar Septi dengan nominal yang sudah dijanjikan. Ih, Sep, tunggu jangan pergi dulu, ini tinggal selembar. Kalau Ayang Widi pengen jajan gimana, masa iya cuma 100.000, ya enggak tega aku. Suruh beli gorengan, duh, nanti dia batuk, sergah Pak Haji berusaha menahan kepergian Septi. Gesek lagi saja, Pak Gede. Bawa Widi ke mesin ATM biar lihat tabungan Pak Gede. Siapa tahu, dari mesin ATM, turunlah cinta, yakin Septi. Daripada dibawa ke mesin ATM, mending langsung ke kuah, sebal Pak Haji, tapi Septi malah tertawa sambil buru tancap gas dari sana. Tak butuh waktu lama dari masa tunggunya, akhirnya ia bertemu Widi yang diantar oleh Ibu Kalsum. Wah, ada Pak Haji, ujar Ibu Kalsum. Yoi, Bu DPR, di mana ada janda cantik, disitulah musafir cinta bertahta. Hahaha, balas Pak Haji dengan girangnya. Bu, Pak Haji ini enggak bahaya semacam maksa apalagi nekat pegang, kan, liri Widi yang jujur saja jadi parno ke Pak Haji. Walau ragu karena memang tidak yakin, Ibu Kalsum berkata, harusnya sih enggak, tapi kalau iya, sudah digaplok saja. Gaplok itu apa, Bu? Lirih Widi. Apa sih itu? Ya, pukul yang enggak tanggung pokoknya. Balas Ibu Kalsum sulit menjelaskan. Tapi yang ibu tahu, tuh orang anti dibawa ke rumah kamu soalnya jalannya susah. Sia takut jatuh, terancam stroke atau malah gegar otak, lanjutnya yang langsung tertawa geli. Widi ikut menahan tawanya, ia langsung pamit tanpa memedulikan Pak Haji yang terus berusaha mencuri perhatiannya. Dari merengek manja, membuat lelucon, menawari makan, juga sederet perhatian lainnya, termasuk itu menawari Widi belanja. Sebelum benar pulang, Widi sengaja mampir ke kontrakan Angga untuk mengambil pesanannya. Disinilah, rahasia Pak Haji yang membayar pesanan Widi terbongkar. Kenapa Mbah bayarin pesanan Widi? Tanya Angga yang kebetulan ada di sana dan sudah langsung menyusun pesanan Widi ke keranjang yang terbilang sudah penuh. Ya tentu karena hati dan cinta lah. Balas Pak Haji dengan entengnya. Lah, Widi kan lebih cocok jadi cucu Mbah. Balas Angga meyakinkan. Cucu apaan, sih, sekarang kan zamannya wanita lebih suka laki matang, yakin Pak Haji sambil bersedekah menunggu Angga beres mengikat pesanan Widi yang memang banyak. Matang apaan, kalau Mbah bukan matang lagi, tapi kematangan, sergah Angga. Kematangan apaan, balas Pak Haji jadi kurang percaya diri. Angga yang akhirnya beres membantu Widi, jadi tertawa, kalau Pak Haji memang pecinta janda sejati, tuh mama saya janda. Janda sejati malah, dari saya Sma, enggak nikah lagi beliau. Yang itu ya sudah enggak layak konsumsi lah, enggak, beneran bukan sekadar enggak enak, tapi memang enggak layak konsumsi. Ibaratnya, udah kedaluarsa, keluh Pak Haji. Widi sudah langsung sibuk tertawa. Bisanya seorang Angga yang sangat pendiam, sampai mau menggoda Pak Haji. Namun Widi berpikir kenyataan itu terjadi lantaran Angga sudah agak sering menghabiskan waktu dengan Kalandra dan Arum yang memang sudah terbiasa bercanda dengan Pak Haji. Ya sudah, pulangnya tunggu azan maghrib berhenti. Nanti aku antar sampai depan. Karena Pak Haji pasti enggak berani, lanjut Angga yang kali ini sampai menahan tawanya. Apalagi Pak Haji sampai tidak bersemangat dan memang tidak bisa membalas. Namun pada akhirnya, Pak Haji malah ngojek ke Angga demi bisa mengantar Widi, memastikan janda cantik itu pulang sampai rumah dengan selamat. Ya ampun, pilih jalan yang bener. Jangan pilih jalan yang mirip badannya si Septi. Enggak enak ini, encok. Ini sudah yang paling bagus, Bah. Ya Allah, heran aku. Ini Pak DPR matanya picek apa gimana? Jalan mirip badannya Septi dibiarin, ini kalau musim hujan, bisa jadi tambak lele ini, kesal Pak Haji, tapi Angga yang menjadi lawan bicaranya malah tertawa.
Iya, kan? Enggak, hayo jujur, kamu sama Septi sudah pakai gaya apa saja? Hayo, Pak Haji mendadak jahil menggelitiki pinggang Angga. Sumpah Mbah, saya enggak ngapain. Belum pernah balas Angga. Hahaha, payah, kamu. Demi keamanan bersama, demi menjaga nama baik Widi sebagai janda yang rawan gosip termasuk itu gosip tetangga, Angga dan Pak Haji sepakat langsung putar balik setelah Widi masuk ke rumah. Rumah Widi kecil banget, ujar Pak Haji tak tega. Ya makanya beliin rumah, balas Angga dengan entengnya. Kalau dia mau nikah sama saya beliin. Enggak, makanya kamu dukung saya. Dengan cara, ketik Rex spasi janda. Tolong jangan bikin saya menunggu lama, jelas Pak Haji yang malah membuat Angga terbahak. Sungguh perjalanan mengejar janda yang sangat menyenangkan, walau Pak Haji sampai encok dan semua badan terasa pegal. Dr. Andri duduk gelisah di ruang kerjanya yang ada di klinik. Ia menatap layar ponselnya yang berisi ruang obrolan antara dirinya dengan Widi. 5 pesan yang ia kirimkan dari kemarin belum ada yang dibalas. Membuatnya resah karena kali ini, Widi terkesan jelas sengaja menghindarinya. Lebih parah dari awal perkenalan mereka. Dr. Andri, aku ada salah. Ya, aku siap tarawih dulu, ya. Pulang dari tarawih pun pesan yang Dr. Andri kirimkan tetap dihiasi 2 centang biru. Padahal jika melihat status Widi aktif menawarkan setiap dagangan. Dari semacam keperluan dapur, kosmetik, pakaian, tas, sandal, sepatu, kue lebaran, juga aneka hamper. Dr. Andri melihat setiap kiriman status Widi, mirip anak abek yang sedang menunggu tanggapan gebetan. Tahu tak memberi kepastian, tapi masih saja ditunggu. Ini, aku kok dicueki, ya, kalau memang dia sibuk, harusnya enggak gini. Padahal aku sudah tanya, aku salah enggak, kalau aku nanya lagi, ya bingung mau nanya apa, enggak mungkin juga aku langsung bilang kangen, pengin ngobrol, walau kenyataannya memang iya, aku kangen. Terpikir oleh Dr. Andri yang kali ini tidur di klinik untuk menghubungi Kalandra. Namun yang menjadi masalah, Dr. Andri tahu, sahabatnya itu sedang sangat sibuk jika menghadapi akan lebaran layaknya sekarang. Ditambah lagi, Kalandra baru saja memiliki 2 anak kecil. Dr. Andri, Kal, Widi kok cuek banget ke aku, ya, dari kemarin aku sama sekali enggak ada yang dibaca. Tak mau makin penasaran, Dr. Andri sengaja mengirimi sahabatnya pesan. Tak disangka, pesannya langsung dibaca, padahal kini sudah hampir pukul 10 malam, yang mana biasanya semenjak menikah dengan Arum, Kalandra sangat jarang merespons pesan selepas jam kerja. Di tempat berbeda, di dalam kamar, Arum tengah merancang hamper untuk acara si kembar. Hampernya berupa kantong karton yang dalamnya berisi 2 handuk tangan warna pink dan biru, selain aneka kue kering berukuran mungil dalam wadah khusus yang menggemaskan dan juga masih bernuansa biru pink. Arum yang duduk di kursi kerja sang suami untuk menyusun semua itu langsung tersenyum ceria ketika mendengar panggilan lirih dari Kalandra dan jelas tengah menggodanya. Arum berangsur menoleh sekaligus menengadah, membiarkan sang suami yang baru pulang, mengabsen wajah termasuk juga bibirnya, dengan ciuman manis. Sudah dapat banyak, ucap Kalandra yang langsung mijat kedua pundak sang istri, sesaat setelah ia meletakkan tas kerjanya di sebelah meja kerja. Alhamdulillah sudah lumayan, Yang. Sampai hari H acara pasti beres, balas Arum masih menyusun. Keren, sergah Kalandra sengaja memuji sambil terus memijat pundak Arum, sebelum akhirnya ia pamit agar bisa secepatnya berbaur bersama anak dengan leluasa. Namun sebelum ia masuk kamar mandi, ia sudah langsung sibuk tertawa lantaran di dekat kasurnya, menjadi ada 3 ranjang bayi lantaran Aidan iri ingin tidur di ranjang bayi pula layaknya adiknya. Tapi tidurnya jadi pulas banget, Yang. Apalagi yang tadi siang, dia juga sampai ikut pijat ke aku. Heboh Mas Aidannya, apa mau, cerita Arum. Kayaknya Mas Aidan bingung, ya. Suasana Berry, kok jadi gini ada ini itu. Mamanya juga jadi sibuk dan Mas Aidan mendadak nyaris sepenuhnya jadi anaknya Mbak Uti sama Mbah Kakung. Kalandra yang sudah beres mandi, memandangi wajah anaknya dengan tatapan yang begitu damai. Sayang, itu lanjut besok. Mumpung anak pulas, kamu juga tidur. Kali ini, fokus pandangan Kalandra tertuju kepada Arum. Wanita itu tak sampai memakai jilbab dan memang baru sakan melakukannya ketika keluar dari kamar.
Arum mencepol tinggi rambutnya. Aku susun 3 lagi. Yang tawar Arum makin mempercepat kinerja kedua tangannya. Kalandra yang masih menatap Arum berkata, "Ya sudah, aku tunggu di kasur, ya." Bersambung dulu ya teman-teman.